Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Iksanda TV, kembali lagi di Tas Buku, komunitas bedah buku. Perkenalkan, nama saya Nadila Putri Nuzurul Rahmah dari LPM Generasi ke-9, dan di samping saya ada teman saya yang bernama. Perkenalkan, nama saya Rizka Fernanda Putri dari LPM Generasi ke-9. Di sini Kak Rizka akan bedah buku. Baik, Kak Rizka, boleh diceritakan sedikit tentang buku tersebut? Saya di sini akan membedah buku yang berjudul Merindu Cahaya di Amstel, karya Arumi. Buku ini menceritakan tentang seorang pemuda yang bernama Nicholas van Dijk, seorang mahasiswa arsitektur di salah satu universitas Amsterdam. Cerita ini sangat menarik karena perpaduan antara Belanda sama Indonesia. Untuk lebih lengkapnya bisa simak video lebih lanjut. Buku ini berjudul Merindu Cahaya di Amstel karya Arumi. Tebal halaman 271 halaman, terbit di PT Gramedia Jakarta, tahun terbit 2016. Novel ini menceritakan seorang pemuda yang bernama Nicholas van Dijk. Dia seorang mahasiswa arsitektur di salah satu universitas Amsterdam. Selain di sisi kuliahnya, dia juga berprofesi sebagai seorang fotografer profesional. Pada suatu sore, dia memfoto seorang gadis. Ya. Pada saat itu terdapat suatu cahaya yang menarik dia untuk berkenalan dengan gadis tersebut. Lama-kelamaan dia menjadi teman dekat dengan gadis tersebut. Gadis tersebut bernama Khadijah. Nama aslinya sebenarnya Marin. Dia dulu seorang yang jauh dari kata muslim. Lalu dia masuk muslim, jadi mu'alaf dari 3 tahun yang lalu. Dari kejadian itu, Nicholas juga dikenalkan oleh temannya Khadijah yang bernama Mala. Sebenarnya Nicholas ini adalah seorang pemuda yang bisa dibilang strict parent, karena dia merupakan keturunan Indonesia Belanda. Ibunya meninggalkan dia kembali ke Indonesia sejak umur 5 tahun, dan dia sejak ayahnya menikah lagi dan mempunyai dua orang anak, dia memilih untuk hidup sendiri di sebuah apartemen, walaupun ayahnya juga sering mengirimkan dia biaya untuk kuliah, tapi dia lebih memilih hidup mandiri. Dari kenal seorang Mala, dia adalah seorang gadis penari dari Indonesia, berasal dari Yogyakarta, dan mendapatkan beasiswa kuliah di salah satu universitas di Amsterdam. Pada saat itu, setelah kenal Mala, Nicholas ikut pulang bersama Mala ke Indonesia. Nah, dia berniat mengunjungi ibunya yang berada di Salatiga. Pertama ia bertemu dengan ibunya setelah 16 tahun berpisah. Dia masih menyimpan sebuah kekecewaan di hatinya untuk seorang ibunya, karena dia berpikir dia masih kecewa dengan tumbuh tanpa didampingi oleh mamanya. Pada saat itu dia masih bersikap dingin dengan mamanya, dan ternyata mamanya juga sudah memiliki 2 orang anak, laki-laki dan perempuan yang bernama Nining dan Bayu. Sejak pertemuan itu masih ada sedikit kekecewaan di hati Nicholas. Lalu dia kembali ke Amsterdam, dan beberapa bulan lagi ia berniat mengunjungi Indonesia lagi dan berkunjung ke rumah ibunya. Namun nasib baik tidak berpihak pada Nicholas. Yang semula dia berharap disambut hangat peluk ibunya lagi, namun pada saat itu ternyata kabar duka menghampiri dirinya. Ternyata ibunya sudah meninggalkan dia untuk selamanya sejak 3 minggu yang lalu. Pada saat itu
dia merasa sangat kecewa dan merasa Tuhan sangat tidak adil kepada dirinya. Lalu dia kembali ke Amsterdam. Pada saat itu dia sangat kecewa. Dia menonaktifkan segala sosial medianya. Dia juga berhenti mengirim karya-karyanya di seluruh majalah di Amsterdam. Sekitar 2 bulan, lalu ia muncul lagi ke media massa, dan pada saat itu ia udah kembali normal, dan ia mengunjungi lagi ke Indonesia untuk bertemu adik-adiknya. Pada saat itu dia sudah terbuka hatinya untuk mungkin lebih, ini jalan Tuhan untuk dia bisa lebih mengurus adik-adiknya. Dia tak mau kalau adik-adiknya itu merasakan apa yang ia rasakan, yaitu tumbuh tanpa seorang orang. Pada saat dari kejadian itu, dia dan adik-adiknya yang berada di Indonesia menjadi akrab, layaknya seorang kakak dan adik. Setelah dia dari Indonesia beberapa bulan, hampir 1 bulan, dia kembali ke Amsterdam. Dan lebih terkejutnya lagi, Khadijah, saat ia datang ke Khadijah untuk membantunya, ia ingin menjadi seorang mu'alaf, yaitu masuk Islam. Dan di akhir cerita, Nicholas akhirnya masuk Islam dengan keteguhan hati yang sudah disiapkannya beberapa bulan. Ia ingin mengenal lebih dalam Islam, dan ia ingin masuk Islam dengan ketenangan jiwanya. Dari yang saya baca, kelebihan dari buku ini adalah memadukan antara kisah romansa dan perpaduan antara budaya Belanda dan Indonesia. Itu yang membuat novel ini menjadi menarik menurut saya, karena selain romansa, kita juga diselipkan oleh sang penulis. Selain kisah romansa, sang penulis juga menyelipkan beberapa sejarah yang berada di Indonesia untuk dimuat di novel ini. Kekurangannya menurut saya hanya satu, yaitu ending yang kalau emang ini nuansanya romance, endingnya kurang memukau. Hanya ending Nicholas masuk dalam Islam. Jadi kita tidak tahu ending Khadijah dan Nicholas itu akhirnya seperti apa. Sekian beda buku kali ini, semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe.